sebenarnya aku nggak mau ikut campur dalam urusan ini, tapi karena adanya di situ dia membahas adanya 4 orang yang datang dan mengintimidasi dan lain-lain, disitulah saya tergerak untuk speak up seperti itu sih. Tapi yang dirimu ketahui mungkin seperti apa sih Pak? Apalagi kan dari LM sendiri kan sama ini cara juga dan bukan sempat adanya intimidasi dari beliau. Saya itu kan kenal sama beliau dulu deket ya, jadi dulu dia sempat bilang bahwasannya dia hamil. Lalu saya mengantar dia USG di rumah sakit di dekat rumah dia, yang dimana itu pada bulan September. Nah di bulan September itu sudah 4 bulan. Nah anaknya itu lahir di bulan Januari tanggal 22, yang dimana beliau bertemu dengan Pak RK itu di bulan Juni, seperti itu ya. Kalian bisa simpulkan sendiri aja. Kalau mula kenalnya Kak Ayu sama kita sendiri, apa mungkin kenal sama model atau seperti apa gitu? Kenal profesional aja ya, karena dia model juga, saya juga model, bukan teman dekat juga. Itu aja sih. Akhirnya mau nolongin temenin dia ke rumah sakit. Saya mau nolongin karena saya pikir pada saat itu dia membawa-bawa nama saya, dia yang mendm Pak RK duluan dengan membawa nama saya, halo Pak, saya temannya Ayu Aulia, seperti itu. Jadi saya berpikir di sini nama saya terbawa-bawa dan saya tidak suka. Mungkin dengan beliau Raden sendiri menghubungi Pak RK mungkin dalam rangka apa sih Kak? Saya tidak tahu karena itu bukan ranah bicara saya. Pak, mungkin hubungan Kak Ayu sendiri dengan Pak RK seperti apa ya? Kan karena tadi sempat Kakak bilang beliau DM Pak RK dengan saya temannya Ayu Aulia gitu. Saya pernah berpartner dulu dengan beliau pada zaman dia menjadi gubernur, beliau menjadi gubernur, dan kebetulan Ibu Cinta sendiri juga teman saya. Kak, berarti kakak yang mengenalkan si Lisa ke LK atau seperti apa Kak? Enggak, jadi pada saat itu saya lagi bersama-sama, mungkin beliau melihat saya instastory dengan Pak RK atau bagaimana, lalu dia DM seperti itu. Berarti kakak membantah bahwa kakak yang dugaan saya ya. membantah ya Kak? Membantah kalau kakak bukan kakak yang mengenalkan Kak? Tidak, saya tidak pernah memperkenalkan. Tapi sendiri lihat LM gimana selama ini? Gimana? Tadi lihat LM selama ini gimana? Terlalu berlebihan, terlalu dibuat-buat, terlalu dramatis. Emang sepertinya seperti apa sih mungkin ininya yang sebenarnya itu yang kakak tahu? Yang saya tahu, silakan cek tes DNA aja kalau berani, menurut saya. Itu kan yang ngomong bukan LM kan? Pengacaranya dia yakin udah ada surat kuasanya? Belum kan? Berarti kan kalau cuma ngomong siap-siap aja, semua orang juga bisa kali. Silahkan langsung aja, kenapa nggak langsung tes DNA? Baru Bapak sendiri siap kok untuk tes kalau berani. Pak, katanya dalam instastory-nya juga mengatakan ada 4 orang yang mendatangi Betul. beliau. Mungkin kakak mengetahui juga nggak sih 4 orang itu siapa-siapa? Saya, asisten saya Subian. bang gua kena Dalam rangka apa mungkin Kak? Karena pada saat itu beliau meminta saya memohon tidak punya uang sama sekali. dan digeser-geser. Saya sebagai wanita tergerak hati kebocoran itu Apa? seperti itu, Oh. dan akhirnya saya Ini nggak bocor mencoba doang? untuk minta tolong, karena kan pada saat itu ya saya masih teman dekat ya, kena dikit sih saya tergerak hati saya bagaimana caranya beliau bisa hidup sampai Ya. laki-laki. Pak, katanya 4 orang itu orang-orang yang menyuruh si beliau ini untuk menggugurkan dari. Oh tidak ada suruh menggugurkan, justru dia sendiri yang menawarkan untuk menggugurkan, bahkan meminta sejumlah uang. Mungkin saat dia meminta digugurkan, anaknya digugurkan. Bahkan kita kan USG bukan menggugurkan, bagaimana ceritanya?
menggugurkan. Itu kan rumah sakit yang di dekat rumah dia. Saya ke rumahnya, itu kan rumah sakit yang ditunjuk. Bagaimana? Emang boleh di Indonesia menggugurkan? Kan nggak boleh. Emang kan ada pasalnya dong. Pak, ini kan masalah juga udah lama ya, udah beberapa tahun yang lalu Betul. kalau saya nggak salah ya. Tapi Betul. menurut kakak sendiri sebagai salah satu temannya LM, apa sih yang membuat kayak Saya bukan kenapa nih- teman sekarang ya. Oke, ya, bukan sempat berteman. Apa sih yang membuat kenapa dia orang baru speak up sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Motivasinya mungkin karena mungkin dugaan saya karena keuangan. Dugaan saya ya yang didaur ulang. Karena kenapa seberani ini dia sempat chatting saya, semuanya ada buktinya. Di handphone saya, di laptop saya semuanya ada, semua surat perjanjian dan lain-lain. Bahkan dia juga voice note saya. Sebelum dia meng-up semuanya ini, beliau men-DM saya duluan untuk menjembatani saya, bilang kepada bapak. Tapi saya bilang saya tidak mau, kan udah saya taruh di reels Instagram saya. Tadi bilang sempat ada surat perjanjian, itu surat perjanjian apa nggak? Soal perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Apakah mungkin itu anaknya? Berarti itu surat perjanjian antara RK dengan LM. Tidak, itu surat perjanjian saya dengan dia. Pak, kabarnya juga ibunya LM sempat sampai jatuh sakit karena dibentak oleh orang-orang yang Tidak ada, itu semua bohong. Bahkan saya dikasih es teh manis waktu itu oleh ibunya. oleh ibunya. Dan Itu kan masih di siap kampungnya olehnya. dia itu kan di kampungnya dia. Saya cuma berempat, dia bisa aja berteriak saya maling, saya apa, tapi tidak kan. Nah, mungkin ada nggak kita yang sebagai buat gitu dari surat perjanjian tersebut? Nanti akan saya tampilkan, silakan dia tampilkan dulu bukti dia itu adalah peluru saya. Ayo, memang ada isi surat perjanjian itu terkait nafkah untuk siswa. Tidak, itu hanyalah kebijakan dari bapak sendiri. Sampai sekolah pun Tidak, kenapa masih sampai sekolah emang anaknya? karena dari kegiatan-kegiatan tadi itu rumornya sampai juga sekolah. Oh tidak, terlalu banyak halusinasi ya. Menurut saya terlalu banyak yang dibohongi, Menurut saya ini juga bukan tontonan publik yang baik. Dan dia bilang apa? Saya datang untuk menggugurkan. Bagaimana caranya menggugurkan? Saya datang baik-baik untuk meng-USG dan memberikan sejumlah uang untuk dia hidup. Bagaimana caranya? Berapa nominalnya? Saya tidak bisa bilang. Nah, ini kan RK sendiri kan waktu itu sempat membuat tulisan klarifikasi bahwa awalnya itu pertemuan dengan dia itu hanya untuk membantu sekolah. Betul, membantu sekolah dan dia berbohong. Dia bilang dia anak yatim atau anak yatim dan dia mau sekolah dan lain-lain. Makanya Bapak bertemu dengan dia untuk memberikan sejumlah uang. Pak, mungkin ada apa? Dan satu lagi, tidak ada perselingkuhan antara kedua belah pihak karena hanya bertemu satu kali. Mana mungkin ada Ada dong, ada dong. Mungkin boleh diperlihatkan. Kalau Foto, berkenan, kalau nggak- ya. Silakan nanti lihat story saya saja. Tapi hubungan kakak sama Pak RK sendiri sedekat apa sih? Pak? Mungkin Saya lebih dekat sama Ibu Cinta dibandingkan dengan Pak RK. Oke Kak, ketika permasalahan ini bisa dibilang tuh muncul ya, jadi viral, mungkin ada dari keluarga sendiri ada nggak sih yang disampaikan ke kakak gitu? Bukan, jadi bentar apa ya? Mau nangis ya. Sebenarnya banyak banget curhatan hati yang Bu Cinta sendiri sampaikan kepada saya, bahwasannya sakit pasti hatinya ya sebagai seorang perempuan. Ternyata ada fitnahan seperti ini, apalagi dia punya anak perempuan, apalagi sudah kehilangan seorang anak satu kan, yang kita tahu hanya di Swiss itu kan, pasti sakit sekali gitu.
apalagi kemarin juga ada berita yang tidak baik seperti itu, terus sekarang juga berita lagi itu, tolong disudahi aja. Dan ada juga berita-berita hoax tentang chattingan yang katanya ditawarkan sejumlah uang, itu tidak benar, itu hoax. Saya sudah mengklarifikasi sendiri dengan Pak RK dan juga Bu Cinta bahwasannya itu adalah hoax. Saya sampai nangis gitu tadi bahwasannya Bu Cinta itu sedih, amat sangat sedih. Dan ya ini keji banget sih, keji banget. Saya sampai gemetar. Menurut aku kok tega, kok bisa ngomong begitu. Kalau bisa tolong dia kasih bukti, jangan cuma omong-omong. Semua orang juga bisa ngomong, lidah tidak bertulang. Tolong bukti by data, karena saya punya data semua, kita selesaikan, itu aja. Kak, ini berarti bisa dibilang dari Lisa sendiri memanfaatkan situasi saat ini atau seperti apa? Betul, menurut saya bisa jadi ada memanfaatkan, atau mungkin juga ada sejumlah, ya kita nggak tahu ya, ada mungkin bagaimana orang yang tidak suka dengan Bapak jadinya dilebih-lebihkan atau bagaimana gitu. Saya sih di sini netral aja. Yang saya tahu, ya saya kasihan juga sama Lisa. Semoga Lisa juga kedepannya hidupnya lebih baik. Tapi tolong dengan cara yang jangan seperti ini. Pak, Ibu Cinta cerita nggak sih kalau dia siap mundur jika cintanya terbentur dengan Ibu Cinta siap mundur, cerita nggak ke kakak kalau Ibu Cinta siap mundur jika cintanya terbentur si Pak RK? Oh tidak, jelas tidak. Bahkan mereka akan bersatu, bahkan mereka akan terus bilang akan bersama-sama, karena ini semua kan fitnah ya, bukan beneran gitu. Kak, tadi kan menyebutkan bahwa hanya sekali pertemuan. Betul. Hanya sekali pertemuan, tapi langsung ada pemberian bantuan. Betul. Terus. Itu melalui chat juga sudah bilang bahwasannya dia menjual kisah sedih. Motivasinya dia bilang dia ingin sekolah, dia bilang ingin beli laptop dan lain-lain. Sempat untuk klarifikasi ke kakak? Sorry. Sempat mencoba mengklarifikasi ke kakak bahwa si LN ini adalah teman kakak gitu, Pak Iya. RK-nya? Oh tidak, setelah 1 bulan kemudian Lisa mengakui bahwasannya dia hamil. Nah barulah Bapak bercerita dengan saya seperti itu. Dan tidak ada perselingkuhan, makanya itu saya garis bawahi, tidak ada perselingkuhan di situ. Pertemuan antara LS dengan RK itu apakah tadi setelah 1 bulan itu baru hamil atau gimana? Loh, saya tidak tahu apa-apa. Itu kan hanya cerita hati aja, cerita hati seorang teman kepada saya, itu aja. Jadi dia cerita kepada saya dia hamil bla 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 bla. Ternyata ketika sudah di cross check, saya ikutin September tanggal 8 di rumah sakit Pamulang, itu ternyata sudah 4 bulan. Kalian pikir sendiri aja, bulan Juni mereka bertemu, bulan September itu sudah 4 bulan, bulan Januari anaknya tanggal 22 itu sudah lahir. Apakah mungkin? Itu aja sih ya. Pak, soal bukti chatan yang screenshotan Lisa itu Pak, yang untuk memperbaiki nama baik Ridwan Kamil seperti apa Pak? Saya tidak tahu masalah itu karena kan bukan ke handphone saya. Tapi melihat ditawari dua siang pilihan gimana? Oh itu saya tidak tahu juga. Yang jelas saya sudah tanya, itu hoax. Saya sudah tanya kepada yang bersangkutan, saya sudah tanya kepada Bu Cinta dan juga kepada Pak RK sendiri, itu adalah tidak benar adanya. Ayu pada saat di Juni itu mereka bertemu, ada yang cerita sih ke Pak Ayu kenapa pertemuannya di hotel,
Saya tidak tahu menahu karena kan saya tidak mungkin juga ya ikut-ikut ya. Itu kayak saya rasa sampai di sini aja kali ya. Kak. Juga di postingan terbarunya dari saya juga sempat mengingatkan terkait kasus ketika kasus keputusan dengan kasus yang arisan, gimana nih kamu? Harus tanya sendiri ke beliau. Apakah beliau berhutang atau bagaimana? Beliau kan menjual piyama atau apa? Beliau kan berhutang banyak dengan semua orang. Bukan. Kak, seberapa yakin Kak kalau itu bukan anaknya RK, sedangkan LM sendiri berani menantang? 1000% LM menantang, justru saya menantang dan Bapak sendiri menantang. Jika berani silakan tes DNA. Bukan Lisa yang menantang, tapi saya menantang. Dan dari pihak Bapak sendiri yang menantang. Jika berani tes DNA. Bungkus. Kalau cuma ngomong-ngomong doang mah bisa semua orang, silakan tes aja langsung. Kenapa mesti ngomong? Ya gak sih? Sabar Kak, puasa. Saya nggak perlu cari panggung, saya udah enak hidup tenang-tenang, nggak perlu ada wartawan-wartawan kan dari kemarin juga kalian tahu. Emang saya buat apa dari kemarin nggak ada kan? Ini karena murni ada di situ tertulis 4 orang mengintimidasi sampai ibunya stroke lah, inilah itulah. Jelas saya di situ tergerak hati saya bahwasannya itu tidak benar. Kenapa? Saya di sini hanya mau kebenaran terjadi, tidak ada perselingkuhan. Kenapa di sini kok malah makin menjadi-jadi? Justru yang cari panggung harusnya tanya kepada diri dia. Kenapa dia tidak mau preskon? Harusnya dia dong yang preskon, bukan saya. Coba, saya tanya kepada kalian, bener gak? Yang harusnya preskon siapa? Saya atau dia? Dia dong, bukan saya. Tapi dia gak mau preskon kan? Tapi kenapa di sosial medianya terus cuap. Kenapa cuma berani di sosial media aja? Preskon dong, kalau berani. Kalau memang benar, semua itu by data. Gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu. Januari anaknya lahir. Terus bulan Juni itu ada pertemuan antara RK sama LM. Ada diduga ingin dijebak nggak sih Kak saat itu pertemuannya? Saya bisa jadi karena mungkin kalau yang saya lihat itu adalah dia sudah hamil duluan sebelum ketemu Bapak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Ayu. Berupaya mengambil hukum ya. Itu aja. Saya bukan jubir, saya hanya orang yang ada di situ yang untuk menandatangani di situ, dan saya juga orang yang melihat langsung USG-nya seperti apa, pertemuannya seperti apa, dan nama saya dibawa-bawa seperti apa. Siapa yang tidak kesal? Tiba-tiba mend-DM seorang Ridwan Kamil dan membawa nama saya. Dan terus diputar balikin sama dia bilang Bapak duluan yang mend-DM dia, padahal dia duluan yang DM dengan membawa nama saya. Kan itu saya jelas kesal dong. Seperti itu. Itu aja sih. Jadi semua bukti ada. Nanti silakan kalian lihat di Instastory saya. Terima kasih karena saya ngomong bukan berdasarkan cuap-cuap saja, tapi saya berdasarkan bukti. Karena aku udah bilang, aku pernah story waktu itu bekerja sama dengan Bapak dan story mungkin habis itu dia mend-DM bisa jadi. Saya tidak tahu karena saya tidak melihat. Dia cuma bilang, halo Pak, saya temannya Ayu Aulia, saya anak yatim, saya ingin sekolah, kuliah, dan saya mau beli laptop dan lain-lain. Dan diberikanlah itu semua. Kurang baik apa? Kurang baik apa juga? Ya Bapak sudah tahu itu bukan anaknya, tapi itu apa ya? Jadi sedih gitu aku. Tapi beliau masih berbaik hati gitu kepada LM sendiri. Menurut saya ini udah amat sangat keji itu.